Sirine yang dibunyikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pertanda dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Mulai tanggal 1 Januari 2014, Asuransi Kesehatan (Askes) berubah menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan menjadi badan hukum publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam pelaksanaannya, BPJS berkoordinasi langsung di bawah Presiden untuk mengelola jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tujuan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib ini untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Untuk memaksimalkan pelaksanaan BPJS Kesehatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan agar seluruh peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal tanpa membeda-bedakan status. Saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya. Karena BPJS Kesehatan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan pada rakyat miskin. Rakyat miskin dapat berobat dan dirawat secara gratis di puskesmas dan rumah sakit. Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat dan dijamin oleh BPJS. Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari penerima bantuan iuran atau PBI dan non-penerima bantuan iuran non-PBI. Peserta PBI adalah masyarakat golongan tidak mampu dan fakir miskin yang iurannya langsung ditanggung pemerintah. Untuk peserta non-PBI dibagi 3 kelompok. Pertama, kelompok pekerja yang menerima upah dan pegawai negeri sipil, TNI, Polri yang iurannya dipotong dari upah. Kedua, kelompok non-PBI yang termasuk ke dalam kelompok pekerja bukan penerima upah. Dan terakhir, kelompok bukan pekerja. Para peserta ini dapat memilih 3 jenis kelas premi yang bisa dipilih. Meski demikian, dari ketiga kelas tersebut tidak ada perbedaan dalam tindakan medis. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris, tingginya animo masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan membuat pihaknya optimis dapat memenuhi target peserta pada tahun ini. Kami optimis bahwa target 121,6 juta dengan capaian sekarang 118 juta lebih, dengan sisa waktu yang ada masih panjang ya 9 bulan ini, tinggal menambah istilahnya 3 juta lagi rasanya akan tercapai. Namun demikian tantangan terbesar kami adalah peserta yang baru yang terdaftar ini mereka harus diretensi ya. Jangan sampai mereka bayar, ikut, bulan depan mereka hilang. Nah itu juga bagian harus kami maintenance. Itu tantangan untuk kami ke depan. Suatu program baru tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan, tak terkecuali program BPJS Kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan yang mewarnai dalam bulan-bulan awal perjalanan program ini. Contohnya, antrian peserta BPJS Kesehatan yang sangat membludak di beberapa daerah. Tentunya hal ini dapat mengurangi kenyamanan para peserta dalam melakukan pendaftaran. Untuk mengantisipasinya, pihak BPJS membuka pendaftaran melalui internet
sehingga masyarakat tidak perlu mengantri lama saat proses pendaftaran. Selain itu terdapat juga permasalahan antrian pelayanan yang cukup tinggi di rumah sakit. Salah satu penyebabnya, banyak peserta BPJS Kesehatan kurang percaya melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer, padahal pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer seperti di puskesmas atau klinik dapat melayani berbagai penyakit tanpa perlu ke rumah sakit. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kita butuhkan tentu bagaimana masyarakat confident bahwa berobat di puskesmas itu bukan berobat kelas 2. Puskesmas itu tetap berobat kelas 1 untuk level kompetensi penyakit yang bisa diatasi di situ. Untuk mensukseskan program BPJS Kesehatan, memerlukan berbagai evaluasi serta penyempurnaan di setiap lininya. Selain itu pula, membutuhkan koordinasi serta pemantauan yang kuat dari setiap pihak, karena program ini mengelola dana yang sangat besar. Pertama tentu komitmen dari semua pihak, ya, ini harus ditingkatkan lagi. Dan tentu setahun ke depan kita evaluasi karena dalam 2 bulan ini sudah keluar uang kurang lebih sekitar 2,1 triliun. Ini bukan uang sedikit. Ya. Demikian juga untuk pelayanan primer seluruh Indonesia kurang lebih sekitar 10 triliun ya untuk dalam 1 tahun ya. Dan itu yang dihitung dianggarkan ya. Jadi keseluruhan ini bisa mungkin mendekati 40 triliun nantinya ya. Nah, itu kan bukan uang sedikit ya. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan menjadi langkah awal untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan kesehatan yang menyeluruh sehingga setiap hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dapat terjamin.